Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini, di malam yang mulia, malam Ramadan 1445 Hijriah, kita bisa bermuwajahah, bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan ketaatan dari perintah-perintah yang agama syariatkan kepada kita, yaitu menjalankan ibadah sholat tarawih. Yang kami hormati para sepuh, para tokoh masyarakat, yang kami hormati anggota DKM Masjid Al-Mujahidin, dan yang saya cintai pula para pemuda Masjid Mujahidin rahimani wa rahimakumullah, serta seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian. Jamaah salat tarawih azanallahu wa iyyakum. Kira-kira masih semangat apa tidak ini? Semangat ya? Kita lihat bagaimana sholat malamnya Rasulullah SAW. Hatta yatafattar qadamaihi, sampai kaki beliau bengkak. Bapak Ibu, kakinya sudah bengkak apa belum? Belum ya? Ustaz Iwan, kita lanjutkan sampai malam, Ustaz. Sampai malam ya. Sayangnya sudah tinggal witir ya. Oh, witirnya diperpanjang, Ustaz. Bapak Ibu, dahulu Utsman bin Affan sholat witir menghatamkan 30 juz. Sholat witir menghatamkan, maka masih ada peluang untuk sampai panjang, tergantung Ustaz Iwan Dani nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kemuliaan Ramadan tidak boleh kita sia-siakan. Kita itu manusia, disebut dalam ilmu nufus adalah kumpulan waktu. Kalau waktu kita, ajal kita telah tiba, maka kita akan wafat, kita akan meninggal. Oleh karena itu, jadikanlah Ramadan kita seolah-olah sebagai Ramadan al-wada, Ramadan perpisahan. Apabila kita memiliki pemikiran ini, memiliki tadabbur ini, bahwa Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir saya. Karena beberapa hari yang lalu, 1 hari yang lalu, saya mendapat berita kawan saya meninggal, wafat ya di daerah Cibinong. Kemudian sebelum Ramadan juga mendapat kabar, minta doa agar seorang disembuhkan dari sakitnya, karena sudah masuk rumah sakit. Jadi Allah Ta'ala berikan kita kesehatan, dan waktu tidak boleh kita sia-siakan. Jangan buang usia kita dengan hal yang sia-sia Bapak Ibu sekalian. Ya, Ramadan ini sangat berharga. Imam Abdul Faraj, atau yang dikenal dengan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, mengatakan seandainya mayit itu siapa? Orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal. Seandainya mayit di alam barzakh sana diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali 1 hari lagi, karena para mayit cita-cita mereka adalah ingin kembali ke dunia 1 hari. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Disebutkan ya dalam surat Al-Jumu'ah tersebut ya, surat Al-Munafikun ya, bahwa mereka ingin kembali melakukan amal soleh 1 hari saja di dunia ini. Maka beliau berkata, mereka ingin seandainya dikembalikan ke dunia 1 hari di bulan Ramadan. 1 hari di bulan Ramadan saja. Kita sudah melewati 4 hari, ini malam yang kelima, dan belum 5 juz Al-Quran kita baca.
ya, atau kita belum sama sekali membuka lembaran-lembaran mushaf kita, atau kita belum banyak bersedekah, atau kita belum banyak melakukan sholat sunnah, atau kita belum banyak melakukan kebajikan-kebajikan yang lain, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mengingat kematian itu demi Allah tidak akan mengurangi jatah ajal kita. Ya, mengingat kematian, oh ini Ramadan terakhir saya mungkin. Apakah kemudian tahun depan kita mati? Belum tentu kalau belum ajalnya. Namun mengingat kematian akan membuat hati kita lebih lembut. Itu saja bedanya. Dengan orang yang enggan mengingat kematian, hatinya ya biasa, ya, hatinya biasa-biasa saja. Dia tidak akan memiliki kelembutan seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang mau mengingat mati. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, aksiru zikru hadimul ladzah. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan. Pemutus kenikmatan. Kita sedang berkumpul dengan keluarga kita, kenikmatan. Kita menikmati fasilitas yang kita miliki, ya, dari AC, mobil, makanan-makanan di dalam lemari es kita, ya, dan lain sebagainya. Maka ingat kematian yang menjadi pemutus semua kenikmatan tersebut. Nikmat berkumpul dengan pasangan, nikmat berkumpul dengan anak, nikmat berkumpul dengan saudara-saudara. Maka di antara yang bisa melembutkan hati kita adalah kita mengingat kematian. Dan orang yang bahagia adalah orang yang bahagia dikala sendirian. Karena di alam barzah kita akan sendirian. Di alam barzah kita akan sendirian. Nabi SAW suatu saat berjalan bersama para sahabat. Kemudian Nabi ingin supaya berdoa agar siksa kubur itu dinampakkan kepada para sahabat. Namun kemudian beliau enggan. Beliau mengatakan, seandainya kalian tidak saling menguburkan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar siksa kubur itu dinampakkan kepada kalian. Ya. Jadi karena kita saling menguburkan, karena mayat gak bisa masuk liang lahat sendiri. Jadi harus dikubur karena hukumnya fardu kifayah. Bagi kita fardu tapi kifayah. Ya, karena kita saling menguburkan mayat-mayat di antara kita, maka Allah Ta'ala tutup azab kubur dari kita. Supaya apa? Banyak sekali hikmahnya. Hikmahnya supaya kita tidak takut menguburkan saudara kita yang sudah wafat. Yang kedua, hikmah yang besar juga, Allah menutupi aib orang yang telah wafat. Ya, kalau bagaimana kalau dia dimasukkan ke kubur kemudian kita dengar jeritan-ceritanya, maka keluarganya akan malu. Oh ternyata kehidupannya kelihatan soleh, tapi ketika dikubur jerit-jerit. Ya, dan makanya ditutup siksa kubur itu. Ya. Kemudian hikmah yang ketiga, karena kita diuji dengan ilmu gaib, kita diuji dengan mengimani ilmu gaib. Nah ini ilmu gaib yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Banyak orang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, bisa lihat gaib, bohong. Yang bisa lihat gaib cuma nih jin-jin, yang jin karena matanya ketempelan jin, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Coba apakah orang yang mengaku bisa melihat gaib, dia bisa melihat alam kubur? Hayhata, mustahil. Mustahil seorang bisa melihat gaib yang ada di alam barzah saja, belum alam akhirat yang lain. Ya, maka kita diuji untuk mengimani hal yang gaib supaya kita lebih semangat beramal kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, inilah hikmah yang besar bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup alam barzah tersebut dari pengetahuan kita. Adapun binatang, mereka tidak dibebani perintah dan larangan. Oleh karena itu binatang bisa melihat, bisa mendengar siksa kubur. Bigol Nabi SAW, Nabi SAW punya bigol. Bigol itu peranakan antara kuda dan keledai, namanya bagol atau bigol. Bigol beliau ketika melewati kubur, bigolnya mutar-mutar kemudian hampir menjatuhkan seluruh barang yang ada di atas punggungnya, ya, karena mendengar jeritan siksa kubur. Ya, maka kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala sebutkan sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan, akan kami uji kalian wahai manusia dan jin. As-tsaqalan, dua makhluk yang diberikan perintah, dan di bulan ini kita diberi perintah oleh Allah SWT untuk berpuasa. Puasa merupakan ibadah yang mulia. Siapa yang berpuasa satu hari fisabilillah, dijauhkan
oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun dari api neraka. Terlebih-lebih puasa wajib, karena puasa wajib ini adalah rukun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum." Semua amal Bani Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu khusus untukku. Puasa itu milikku, kata Allah Ta'ala. Kalau amal yang lain milik kita, kata Allah milik kita. Adapun puasa milik Allah, wa ana ajzi bihi. Dan Allah sendiri yang akan membalas. Ini bukti bahwa puasa itu pahalanya sangat besar sekali, Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita perhatikan adab-adab di dalam berpuasa. Mengomentari sebuah hadis yang berbunyi, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan sia-sia, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh, tidak berhajat kepada puasa orang tersebut, an yada atau amahu wa syarabahu. Mau dia meninggalkan makanan dan minuman, kelaparan, kehausan, namun Allah tidak punya hajat. Puasa orang ini tidak ada nilainya bagi orang-orang yang tidak meninggalkan kata-kata yang dusta atau sia-sia. Jadi tinggalkan kesia-siaan, Bapak Ibu sekalian. Akrablah dengan mushaf kita, jangan akrab dengan media sosial kita. Sudah tinggalkan, kalau bisa uninstall, ya, kalau bisa disembunyikan dulu aplikasi-aplikasi medsos kita, kecuali yang penting. Ya, kalau bisa kita puasa dari media sosial, jangan buang-buang usia kita. Kita manfaatkan dengan baik bulan Ramadan ini untuk berbuat ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada 3 orang yang masuk Islam bersamaan. Orang pertama, kedua, dan ketiga. Orang pertama dikirim oleh Nabi SAW ke sebuah medan pertempuran dan dia gugur syahid fisabilillah. Orang yang kedua juga dikirim oleh Nabi SAW ke medan pertempuran, syahid fisabilillah. Kemudian orang yang ketiga meninggal di atas kasurnya, meninggal di atas ranjangnya. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi, ternyata orang ketiga lebih dulu masuk surga. Karena masuk surga itu tergantung apa? Amalnya. Orang masuk surga karena rahmat Allah, namun rahmat Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Pasti rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang amal solehnya lebih banyak, yang kebaikannya lebih banyak. Ya, sebagaimana hadis tentang sirat. Sirat itu yang tercepat amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang berlari, ada yang secepat orang yang berlari, ada yang merangkak-rangkak. Kata Nabi SAW, kullun yajri bi a'malihim. Semua lari di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka itu sesuai amal yang dibawa, sesuai amal yang dikerjakan. Kullun yajri bi a'malihim. Semua lari, semua akan berjalan sesuai dengan amal soleh masing-masing. Ya, oleh karena itu orang yang ketiga ini kok lebih duluan masuk surga. Talha kebingungan dan heran, kemudian menceritakan mimpi ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, alaihi sama kasasana, wahai Talha, bukankah orang ketiga ini masih hidup 1 tahun lebih lama dari 2 sahabatnya, walaupun mereka bertiga bareng-bareng masuk Islamnya. Kemudian dia puasa, dia menjumpai bulan Ramadan, dia sholat, kemudian dia melakukan berbagai macam kebajikan, ya. Maka jarak antara surga orang ketiga ini dengan sahabatnya bagaikan langit dan bumi. Kesimpulannya, usia panjang yang dilakukan di atas ketaatan itulah pemberian karunia Allah yang paling tinggi. Manfaatkan usia kita, Bapak Ibu sekalian, ya, jadikan seolah-olah seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir kita, ya, agar hati kita semakin lembut dengan mengingat kematian, dan supaya kita lebih beristihad, supaya kita lebih memujahadah diri kita, melawan syahwat kita, ya, untuk melaksanakan ketaatan di atas, ya, jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Ini khutbah singkat, ceramah singkat yang bisa kami sampaikan, ya, semoga bermanfaat, ya. Kelihatannya Ramadan masih panjang, masih 25 malam lagi, namun waktu itu semakin kesini semakin kesana, ya. Waktu itu disebutkan oleh Nabi SAW, taqarrubuz zaman, mendekati hari kiamat, waktu semakin cepat. Dahulu Ramadan, sekarang Ramadan lagi. Tiba-tiba sudah malam kelima, ya. Tiba-tiba nanti, ya, sudah mau iktikaf atau sudah pertengahan. Cepat sekali waktu.
Oleh karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan banyak berdoa. Ya, banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Kalau Anda bingung doa-doa apa saja yang harus dipanjatkan kepada Allah Ta'ala, maka Nabi SAW mencintai orang-orang pilihan beliau dan mengajarkan mereka doa. Ya, orang yang dicintai Nabi diajarkan doa oleh Nabi. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Kata mereka, ya Rasulullah, dari golongan kami laki-laki, yang paling kau cintai siapa? Bapaknya. Jadi Aisyah, istri yang paling dicintainya, dan Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dicintai. Nabi ajarkan kepada Aisyah satu doa berkenaan dengan Ramadan, yaitu doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini tidak hanya khusus di malam Lailatul Qadar. Betul, ini Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku menjumpai Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Ucapkan doa tersebut. Namun boleh diucapkan di luar itu. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq diajarkan satu doa, orang yang paling dicintai Nabi. Doa itu berbunyi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Ini dibaca ketika selesai tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Kemudian doa yang diajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Nabi mengatakan, ya Mu'az, di antara sahabat yang dicintai Nabi adalah Mu'az. Nabi sendiri yang mengatakan, ya Mu'az, inni uhibbuka. Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, wahai Mu'az. Boleh jadi nanti kamu tidak akan berjumpa denganku lagi, karena Mu'az akan dikirim ke kota Yaman untuk menarik zakat mal. Dan betul, Mu'az tidak kembali dan Nabi SAW wafat di kota Madinah. Maka Mu'az diajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini juga dibaca ya setelah sholat sebelum salam, setelah tasyahud, ya setelah sholawat dan sebelum salam. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini pada perang Khandaq, pada perang Khaybar disebutkan, besok aku akan berikan bendera kepada orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Berarti Ali dicintai oleh Nabi SAW. Apa doa yang diajarkan kepada Ali? Di antaranya doa penggugur hutang. Nah ini semangat nih kalau bahas hutang ya. Hutang kita banyak. Ali diajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya, nanti kita bisa bahas doa tersebut ya di kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kafal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.